Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Madinah Tulemia dengan NPM 2214071049. Saya ingin mempresentasikan materi sistem injeksi pada motor diesel. Yang pertama ada daftar isi, yaitu ada sistem injeksi pada diesel, fungsi sistem injeksi, komponen injeksi pada diesel, syarat sistem injeksi, common rail, dan komponen EDC. Pengertian sistem injeksi. Injeksi bahan bakar adalah sebuah proses kemajuan teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sebelum proses pembakaran. Cara kerjanya yaitu dengan mengambil bahan bakar dan udara dari tangki dan memompa serta menyalurkan ke ruang bakar silinder mesin untuk memperoleh tenaga. Fungsi sistem injeksi, yaitu sistem injeksi pada mesin diesel, berfungsi sebagai penyimpanan bahan bakar, penyaring dan penyalur bahan bakar ke ruang bakar. Sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan sistem yang paling penting di antara sistem-sistem yang lain. Sistem injeksi pada bahan bakar yang baik dan tepat akan memberikan hasil tenaga mesin yang optimal. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila sistem injeksi bahan bakar yang kurang baik dan dapat menyebabkan tenaga mesin diesel yang kurang optimal. Mungkin saja mesin diesel tidak dapat dijalankan sama sekali. Sistem injeksi bahan bakar pada mesin ini merupakan jantung hidup dan matinya dalam mesin diesel. Selanjutnya ada komponen sistem injeksi pada motor diesel. Yang pertama, ada tangki bahan bakar atau full tank. Tangki bahan bakar adalah tempat untuk menampung bahan bakar. Tangki, tangki bahan bakar ini berfungsi sebagai bahan yang akan diubah menjadi sumber panas sebagai sumber tenaga pada mesin diesel. Yang kedua ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju pompa injeksi. Komponen ini berada di area pompa injeksi. Pompa bahan bakar ini berjalan dengan sistem membran yang menggunakan sistem tenaga NOx untuk membuat gerakan maju dan mundur. Jadi komponen ini yang mempengaruhi sistem untuk bekerja maju dan mundur di membran. Yang ketiga ada pompa priming. Pompa priming atau penjemput berfungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki bahan bakar secara manual. Pompa ini dapat mengalirkan bahan bakar dari tangki dengan input manual atau mekanik ketika mesin diesel dalam keadaan yang mati. Jadi saat mesin ini hidup, dia tidak bisa menjemput bahan bakar itu secara manual. Pompa priming ini digunakan untuk mengatasi masalah masuk angin dalam mesin diesel. Masuk angin dalam istilah adalah ketika ada udara yang masuk ke dalam sistem injeksi yang kemudian dapat menimbulkan masalah dalam sistem pengapian diesel. Jadi untuk mengatasinya diperlukan proses blending melalui pompa priming ini. Yang keempat adalah penyaring bahan bakar atau filter. Komponen ini berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran dan debu pada mesin diesel. Terdapat dua penyaring bahan bakar, yaitu saringan kasar yang berfungsi untuk mencegah kotoran dengan diameter yang besar yang masuk ke dalam lain injeksi. Dan yang kedua adalah saringan halus yang mencegah kotoran dengan diameter kecil dan air dari bahan bakar. Saringan kasar ini terletak di saluran input pompa, sedangkan saluran kecil terletak di antara sebelum pompa injeksi. Jadi filter ini harus sering dilihat dan sering diganti apabila sudah keadaannya itu kotor, biar dia optimal dalam menyaring kotoran. Yang kelima ada pompa injeksi. Ada dua tipe.
ada dua tipe jenis injeksi yang digunakan, yaitu pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Kedua jenis pompa ini sama-sama dapat digunakan untuk menaikkan tekanan bahan bakar sesuai waktu pengapian. Yang membedakannya adalah mekanisme prosesnya. Jadi, kedua pompa ini yang membedakan adalah mekanisme prosesnya pada saat melakukan pembakaran. Pompa tipe inline mempunyai elemen pompa sejumlah dengan jumlah injektor, dan sedangkan tipe distributor hanya terdapat satu elemen yang dapat melayani semua injektor. Yang keenam, ada injektor. Injektor berfungsi untuk mengeluarkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi ke dalam bentuk kabutan. Cara kerja injektor adalah dengan meletakkan nipple jet atau jarum ke dalam nozzle. Nipple jet ini akan menutup lubang nozzle saat pompa injeksi mengantarkan bahan bakar, maka secara otomatis nipple jet ini akan membuka lubang nozzle untuk mengeluarkan bahan bakar. Jadi timing membuka dan menutup nozzle ini di injektor ini. Selanjutnya, yang ketujuh ada selang bahan bakar. Ada dua jenis selang dalam mesin diesel, yaitu selang karet yang elastis dan selang besi yang bersifat permanen. Selang elastis berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi. Sedangkan selang besi bekerja untuk menyalurkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi dari pompa injeksi menuju ke injektor. Dan yang kedelapan adalah return feed. Komponen ini berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar dapat tersisa ketika bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor. Ini adalah gambar sistem injeksi pada diesel. Seperti ini proses-prosesnya yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah tangkinya. Kemudian sistem injeksi yang memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu mengebutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar silinder mesin, mengatur kecepatan mesin sesuai dengan bebannya melalui pengaturan penyaluran bahan bakar, mengembalikan bahan bakar yang berlebih ke dalam tangki bahan bakar, kemudian menyimpan bahan bakar, menyaring bahan bakar, dan memompa atau menginjeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar silinder mesin. Syarat sistem injeksi yaitu memberikan jumlah injeksi bahan bakar, jumlah bahan bakar dan udara ke dalam sistem injeksi. Kemudian ada waktu yang tepat pada saat penginjeksian bahan bakar. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ini adalah timing untuk melakukan syarat injeksi pada motor diesel. Kemudian mengendalikan kecepatan dalam pengiriman bahan bakar. Dan yang terakhir, mengebutkan bahan bakar secara homogen dan harus tercampur dengan udara. Bahan bakar harus dikabutkan menjadi partikel-partikel yang halus untuk bisa diinjeksi ke dalam silinder mesin bakar. Jadi sistem injeksi ini akan menyampurkan bahan bakar dengan udara secara homogen agar bisa diinjeksi ke dalam mesin diesel. Sistem common rail adalah sistem yang umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu tahap tekanan rendah yang meliputi komponen sistem pengaliran bahan bakar, sistem tekanan tinggi yang terdiri dari pompa tekanan tinggi, rel bahan bakar, injektor, dan saluran bahan bakar tekanan tinggi, serta kontrol diesel elektronik atau elektronik diesel control atau biasa disebut dengan EDC. Kontrol ini terdiri dari modul sistem, sensor, unit kontrol elektronik, dan aktuator. Common rail ini memiliki fungsi untuk memberikan tekanan dan penginjeksian bahan bakar secara terpisah. Jadi sistem pemberian tekanannya itu
Berbeda pada saat common rail ini berfungsi, injeksinya itu berbeda atau terpisah. Tekanan injeksi ini didapatkan secara sendiri dari kecepatan putar mesin dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Dan EDC ini akan mengontrol semua komponen yang ada di sistem common rail. Ini adalah komponen-komponen EDC. Yang pertama adalah pembangkit tekanan. Pembangkitan tekanan dan injeksi bahan bakar dipisahkan dengan volume yang akumulator. Bahan bakar yang berada di bawah tekanan yang ada pada volume akumulator dari common rail ini siap diinjeksi. Pompa bertekanan tinggi bekerja secara terus-menerus oleh mesin diesel ini dan akan menghasilkan tekanan injeksi yang diinginkan. Yang kedua ada kontrol tekanan. Tekanan yang diperlukan dikontrol pada sistem tekanan tinggi oleh sebuah katup kontrol tekanan. Bahan bakar yang tidak diperlukan untuk pengambilan aliran injeksi ke sirkuit tekanan rendah melalui kontrol tekanan. Yang ketiga adalah injeksi bahan bakar. Injektornya akan berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang bakar mesin. Waktu buka injektor dan tekanan sistem menentukan kuantitas bahan bakar yang dialirkan ke dalam mesin. Pada tekanan tetap, kuantitas bahan bakar yang dialirkan sebanding dengan waktu switching dari katup solenoid. Yang keempat, ada daya hidrolik yang potensial. Tekanan injeksi maksimum di saat 1600 sampai 1800 bar. Sistem common rail menghasilkan emisi gas yang lebih rendah. Jadi daya hidrolik potensial pada mesin diesel ini sekitar 1600 sampai 1800 bar. Data ini dikumpulkan untuk akselerasi dan status operasi mesin kendaraan. Yang pertama ada derajat dan kecepatan crankshaft tekanan rel bahan bakar. Yang kedua tekanan udara pengisian. Dan yang ketiga udara isap, suhu pendingin, dan suhu bahan bakar. Yang keempat ada massa udara pada proses pengisapan bahan bakar. Dan yang kelima adalah kecepatan kendaraan itu dalam bekerja. Injeksi common rail. Pompa injeksi common rail memiliki pompa bahan bakar yang bertekanan tinggi yang beroperasi untuk menyediakan bahan bakar bertekanan tinggi yang dikirim ke common rail. Penyetelan tekanan bahan bakar atau tekanan injeksi dilakukan dengan menyetel katup tekanan yang berfungsi mirip dengan katup pelepasan sistem pelumasan. Katup tekanan terletak di ujung common rail yang berhubung ke baterai. Kuantitas bahan bakar yang mengatur waktu pembukaan injektor, khususnya dengan mengatur posisi baji kendali. Oleh karena itu, fungsi bukaan injektor dapat digantikan dengan konsep elektromagnetisme dalam elektronika, yang pada akhirnya dapat diterapkan pada sistem elektronik sistem injeksi common rail atau biasa disebut dengan sistem injeksi common rail. Faktor yang mempengaruhi sistem common rail ini adalah putaran poros engkol, akselerator, posisi pedal kopling dan rem, posisi poros berhubungan, kondisi temperatur turbocar, temperatur udara yang masuk, temperatur oli mesin, dan temperatur air pendingin mesin. Ini adalah gambaran sistem common rail itu, dan dari sini common railnya. Kemudian ini dari tangkinya, disedot bahan bakar, kemudian dialirkan ke ruang bakar. Jadi kesimpulan pada sistem injeksi pada motor diesel itu adalah sistem injeksi pada diesel itu berfungsi untuk menghisap dan memompa bahan bakar yang diinjeksi dan untuk memperoleh tenaga dalam proses pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Dengan prinsip cara kerja mesin diesel 2 tak, yaitu dengan mengubah energi panas atau kimiawi menjadi energi gerak dengan menggunakan satu kali putaran engkol,
di mana terdapat energi panas yang didapatkan dari pembakaran antara bahan bakar mesin diesel dengan oksigen melalui kompresi dan hasil dari pembakaran tersebut. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.